Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Amelia dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, mata kuliah pengantar akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah serangkaian proses dalam menyusun sebuah laporan finansial keuangan perusahaan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan. Untuk memahami lebih lanjut tentang definisi siklus akuntansi, kita bisa menguraikannya berdasar penyusunan katanya. Akuntansi berarti sebuah pencatatan, pelaporan, dan analisa data keuangan dalam sebuah perusahaan. Jadi, kita bisa dengan mudah menarik kesimpulan tentang apa definisi dari siklus akuntansi tersebut. Adapun kenapa ada penambahan kata siklus itu? Karena alur kerja yang terbentuk adalah berupa lingkaran atau circle, dimulai dengan terjadinya proses transaksi, pencatatan transaksi di buku jurnal, hingga penyusunan laporan keuangan. Dan kegiatan tersebut berulang secara periodik. Dalam periode tertentu, prosesnya akan kembali ke awal. Nah, alur perputaran ini dinamakan dengan istilah siklus akuntansi. Dan inilah rutinitas yang dilakukan oleh seorang akuntan, yaitu melakukan pembukuan dengan berpedoman pada siklus akuntansi tersebut. Pengerjaan pencatatan laporan keuangan idealnya adalah berpedoman pada siklus akuntansi ini. Peranannya sangat penting dalam controlling neraca keuangan sebuah perusahaan, sehingga pemilik perusahaan nantinya bisa menganalisa sehat atau tidaknya kondisi keuangan perusahaan. Lanjut tahap siklus akuntansi. Untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang lengkap, maka haruslah melewati alur yang cukup panjang. Pada prosesnya akan terdapat beberapa urutan yang harus dilakukan agar menghasilkan laporan yang akuntabel dan valid. Dan tahapan atau urutan-urutan tersebut adalah siklus akuntansi. Seperti dijelaskan di atas bahwa siklus akuntansi itu berjalan secara periodik, artinya dicatat dalam satu periode tertentu. Jika sudah habis periode, maka berulang ke proses paling awal dan seterusnya. Lanjut, di sini ada bagan siklus akuntansi, yaitu dimulai dari transaksi, pencatatan transaksi ke jurnal, posting ke buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup. Dan ada dua opsional, yaitu neraca saldo setelah penutupan dan jurnal pembalik. Setidaknya ada 9 tahapan yang harus dilakukan dalam siklus akuntansi, dimulai dari proses transaksi sampai pada tahapan pembuatan laporan keuangan. Lalu dilanjut dengan tahap pembuatan jurnal penutup dan jurnal pembalik. Siklus akuntansi di bagian di atas lebih merujuk pada proses di sistem akuntansi manual. Tapi pada dasarnya, siklus akuntansi itu punya alur yang sama, baik itu yang berbasis komputerisasi maupun manual. Bisa diterapkan juga pada beragam jenis perusahaan, dari mulai perusahaan dagang, perusahaan jasa, ataupun perusahaan manufaktur. Dan untuk memahami secara lebih mendalam tentang setiap tahapan siklus akuntansi, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu analisis transaksi akuntansi. Tahapan pertama yang dilakukan dalam siklus akuntansi adalah analisis transaksi. Artinya adalah mencari informasi terkait apa saja jenis transaksi yang telah terjadi dalam satu periode. Bisa mencakup penjualan, pengembalian barang atau retur, pemesanan barang dari supplier untuk aktivitas bisnis, dan lain-lain. Dokumen harus dijadikan rujukan valid, tentu adanya faktur atau nota penjualan atau kwitansi dan sejenisnya. Intinya yang menunjukkan adanya aktivitas transaksi disertai deskripsi produk dan nilai uangnya. Proses transaksi sendiri dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama yaitu transaksi akuntansi dan kedua adalah transaksi non-akuntansi. Transaksi akuntansi ialah suatu proses transaksi bisnis yang dapat dinyatakan dengan satuan angka atau nilai uang. Transaksi non-akuntansi tidak tercatat di siklus akuntansi. Contohnya adalah
biaya yang keluar dalam proses pengangkatan pegawai baru atau penandatanganan kontrak jual beli dengan supplier untuk aktivitas usaha nantinya. Lanjut, yang kedua, pembuatan jurnal, pencatatan dalam jurnal. Setelah melakukan analisis transaksi, maka poin berikutnya adalah mencatatnya di dalam sebuah jurnal. Pencatatannya didasarkan pada dokumen resmi berupa faktur pembelian atau penjualan yang diterima sebagai tanda bukti yang sah. Maksud jurnal dalam istilah akuntansi merujuk ke sebuah buku catatan yang di dalamnya memuat transaksi. Jurnal dibagi menjadi dua macam, yaitu jurnal umum dan khusus. Pengertian dari jurnal umum adalah jurnal yang dipakai untuk pencatatan transaksi yang tidak rutin. Contohnya pembelian aset jangka panjang yang bersifat tetap, penerbitan saham, dan contoh lainnya. Berikut ini adalah salah satu contoh dari pembuatan jurnal umum. Jurnal umum meliputi setidaknya dari 5 kolom bagian. Itu dimulai dari tanggal, nama akun, referensi, debit, dan kredit. Lalu jurnal khusus. Adapun jurnal khusus adalah digunakan untuk pencatatan transaksi rutin. Contohnya adalah transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang, seperti penjualan kredit, pembelian debit, penerimaan, dan pengeluaran kas. Jadi pada prakteknya jurnal khusus ini bisa dibuat dengan membaginya ke dalam 4 jurnal, yaitu jurnal pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan terakhir adalah jurnal pengeluaran kas. Yang pertama yaitu jurnal khusus pembelian. Pada jurnal pembelian, transaksi yang dicatat berupa transaksi pembelian secara kredit, entah itu pembelian barang dagang ataupun pembelian perlengkapan dan peralatan. Pencatatan yang dilakukan akibat penambahan pembelian caranya dengan mendebitkan akun pembelian sejumlah pembelian tersebut. Jika pencatatan yang terjadi akibat penambahan utang dagang dengan cara mengkreditkan akun utang dagang sejumlah nilai utang. Yang kedua, jurnal khusus penjualan. Transaksi yang dicatat pada jurnal penjualan termasuk transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Jadi, transaksi tersebut mengakibatkan saldo yang ada di piutang dagang bertambah dan saldo penjualannya juga bertambah. Seandainya ada penambahan piutang dagang dengan cara mendebitkan piutang dagang, sedangkan pencatatan yang dilakukan kalau ada penambahan penjualan adalah mengkreditkan penjualan. Yang ketiga, jurnal khusus penerimaan kas. Setiap transaksi yang dicatat pada jurnal penerimaan kas berupa transaksi yang dilakukan secara tunai, misalnya pelunasan piutang, pengembalian barang yang sudah dibeli secara tunai atau retur pembelian, dan lainnya. Jika ada transaksi penjualan barang dagang secara tunai, maka akan menambah saldo kas dan saldo penjualan. Pencatatannya berada di posisi debit akun kas dan kredit akun penjualan. Apabila ada yang transaksi pelunasan piutang, maka akun kas berada di posisi debit dan akun piutang berada di kredit. Yang keempat, jurnal khusus pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas mencatat transaksi pembelian tunai, pembayaran utang, retur, penjualan, dan transaksi pembayaran lainnya. Jika ada transaksi pembelian barang secara tunai, kamu bisa mencatat akun pembelian di debit dan akun kas di posisi kredit. Apabila kamu memberikan diskon pembelian, maka pencatatannya adalah debit untuk akun utang dagang dan akun kas serta akun potongan pembelian berada di posisi kredit. Lanjut, yang ketiga yaitu tentang pemindahan catatan, posting ke buku besar. Tahapan berikutnya dalam siklus akuntansi adalah pemindahan catatan atau pemindah bukuan dari jurnal ke buku besar. Apa itu buku besar? Dalam istilah akuntansi, yang dimaksud buku besar ialah buku catatan akuntansi yang dipakai guna mencatat dan menyimpan transaksi akuntansi yang sifatnya mempengaruhi terhadap ekuitas, aset, dan liabilitas perusahaan. Buku besar ini memuat kumpulan akun. Sebagai gambaran, buku besar ini terdiri dari beberapa elemen, yaitu akun kas, piutang perusahaan, aset tetap, pinjaman, utang usaha, pendapatan, penjualan, dan beragam jenis pengeluaran lainnya. Kegiatan pemindah bukuan ke buku besar ini juga disebut dengan istilah posting. Contoh buku besar seperti berikut ini.
Contoh buku besar tersebut disebut dengan istilah akun 3 kolom. Alasannya yaitu karena terdiri dari kolom utama sejumlah 3 buah, yaitu debit, kredit, dan juga saldo. Adapun untuk kode akun seperti tertulis, 111 dan 511 adalah ditetapkan berdasarkan pada standar perusahaan masing-masing. Jika aktivitas siklus akuntansi dilakukan berbasis komputerisasi, maka bisa menggunakan software akuntansi untuk membuat proses posting ke buku besar yang mana bisa berlangsung dengan cepat seketika data tercatat di terminal sistem. Salah satu contoh real dari penerapan adalah mesin ATM. Saat kita menarik uang di ATM, maka sistem akuntansi bank akan mencatat transaksi kredit ke akun kas dan debit atau penarikan ke buku akun tabungan. Lanjut yang keempat, pembuatan neraca saldo. Neraca saldo ialah berisi uraian akun lengkap dengan data saldo pada periode tertentu. Fungsinya adalah untuk validitas data dan mengecek kesamaan data debit dan kredit setelah posting di jurnal dan buku besar. Jadi dapat diketahui bila mana ada kesalahan penulisan dalam jurnal, neraca saldo mencakup semua saldo akun. Dengan uraian saldo, kredit ditulis di kolom kanan dan debit ditulis di kolom sebelah kiri. Jumlah yang dihasilkan antara di kolom debit dan kolom kredit harus sama, seimbang ataupun balance. Neraca saldo menjadi sumber rujukan saat hendak membuat laporan keuangan. Berikut ini adalah contoh neraca saldo. Lanjut yang kelima, mencatat posting dalam jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini memiliki fungsi yaitu untuk mengakui pendapatan pada periode tertentu saat pendapatan tersebut telah sah menjadi hak perusahaan. Biasanya pendapatan tersebut mutlak menjadi hak perusahaan pada waktu penyerahan barang. Selain itu, jurnal penyesuaian juga bertujuan untuk mencatat beban biaya. Dapat dikatakan bahwa jurnal ini berfungsi untuk meyakinkan bahwa siklus akuntansi itu benar-benar aktual. Jurnal penyesuaian ini merupakan tahapan akhir periode sebelum masuk ke tahap pembuatan laporan keuangan. Berikut adalah beberapa jenis jurnal penyesuaian. Beban dibayar di muka, sudah dibayar secara tunai, namun belum dipakai sepenuhnya. Contohnya adalah beban asuransi, sewa, iklan. Jadi perusahaan akan memanfaatkan beban-beban yang telah dibayarkan tersebut seiring berjalannya waktu. Beban yang masih harus dibayar, sudah terjadi transaksi, namun belum dibayar. Contohnya adalah beban bunga pinjaman. Pendapatan diterima di muka merupakan bentuk kebalikan dari poin nomor 1. Contohnya adalah pada perusahaan jasa iklan, biaya iklan yang telah dibayarkan pengguna merupakan pendapatan diterima di muka bagi si perusahaan penyedia jasa iklan tersebut. Pendapatan yang masih atau akan diterima, kebalikan dari poin nomor 2. Beban yang masih harus dibayar, contohnya adalah pendapatan bunga yang merupakan hak bank yang dibayarkan oleh nasabah tiap akhir periode. Lanjut yang keenam, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah neraca saldo yang saldo akun-akunnya diambil dari buku besar yang diposting agar lebih mudah dibaca dan diringkas dapat digunakan di neraca lajur atau worksheet yang menggabungkan neraca saldo sebelum penyesuaian dengan jurnal penyesuaian. Berikut ini adalah contoh dari neraca lajur. Dari ilustrasi di atas tergambar bagaimana neraca lajur memudahkan proses pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo sebelum dan sesudah penyesuaian dapat dibandingkan secara langsung dan kita juga dapat melihat efek jurnal penyesuaian terhadap perubahan nilai saldo akun yang disesuaikan. Lanjut yang nomor 7 yaitu membuat laporan keuangan. Ini adalah tahap terpenting dalam perputaran alur atau siklus akuntansi. Seorang akuntan sangat mungkin membuat variasi laporan keuangan merujuk pada bukti transaksi yang ada dan tanpa harus melewati tahapan siklus akuntansi yang dijelaskan di atas. Adapun laporan keuangan akuntansi ini sendiri memuat beberapa poin yakni neraca saldo yang merupakan laporan yang menyatakan posisi keuangan perusahaan, laporan laba rugi, perubahan modal atau ekuitas, laporan arus kas. Penjelasan rinci tentang pos-pos atau bagian dari keempat jenis laporan tersebut di atas dalam pembuatan atau penyusunan laporan keuangan akuntansi ini kita akan mengenal dua macam akun, yaitu akun nominal dan juga akun real. Akun real adalah berisi data keseluruhan akun aset, modal, liabilitas, dan saldo laba. Istilah lainnya yaitu akun permanen karena tidak dilakukan penutupan pada akhir periode, melainkan dilanjutkan menuju periode akuntansi selanjutnya. Akun nominal bisa dibilang kebalikannya dari akun real, disebut juga akun sementara dan ditutup saldonya kemudian dipindah ke saldo ditahan atau laba.
akun nominal setidaknya terdiri dari pendapatan, beban, dan juga dividen. Pendapatan dan beban pengeluaran adalah elemen utama dalam laporan laba rugi, dan dividen yakni pengambilan dana oleh owner atau pemilik. Yang kedelapan yaitu melakukan pencatatan dan posting di jurnal penutup. Sejalan dengan namanya, pengertian jurnal penutup adalah jurnal yang paling akhir disusun dalam alur siklus akuntansi. Fungsinya adalah membuat saldo akun nominal yang meliputi penghasilan, beban, dan juga dividen itu menjadi nol, sehingga pada periode berikutnya semua akun nominal dimulai kembali dengan saldo nol. Adapun contoh jurnal penutup seperti di bawah ini. Dan yang kesembilan yaitu opsional, membuat neraca saldo setelah penutupan dan jurnal pembalik. Tahapan terakhir dalam siklus akuntansi adalah menyusun neraca saldo. Setelah semua isi jurnal penutup selesai diposting di buku besar, semua akun nominal telah ditutup, sehingga neraca saldo yang ada setelah penutupan hanyalah akun real. Di dalam siklus akuntansi ini, neraca saldo setelah penutupan memiliki peran selaku dalam pembuktian kesamaan antara jumlah kredit dan debit dari akun real, yang mana kemudian akan digunakan di periode selanjutnya. Adapun tahapan ini bisa saja tidak dilakukan, khususnya untuk perusahaan yang siklus akuntansinya. Jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini disusun di awal-awal periode setelah pembuatan neraca saldo penutupan telah selesai dibuat. Ini adalah tahapan opsional, artinya bisa dilakukan ataupun tidak dalam siklus akuntansi. Jurnal pembalik ialah jurnal yang memiliki fungsi membalik jurnal penyesuaian setelah penutupan yang telah dibuat sebelumnya. Alasan kenapa harus dibalik adalah karena apabila tidak dibalik, maka akan terbentuk akun ganda. Adapun objek yang dibalik di sini adalah sebagian jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya, yang meliputi beberapa poin. Ciri-ciri sebuah akun jurnal penyesuaian yang butuh dibalik adalah jika akun jurnal tersebut kemudian memunculkan akun real yang baru dan belum tampak di neraca saldo. Adapun beberapa poin akun jurnal penyesuaian yang butuh jurnal pembalik, diantaranya beban yang masih harus dibayarkan, beban yang dibayar di muka, pendapatan yang masih terus diterima, pendapatan yang diterima di muka, pemakaian perlengkapan. Di sini saya membuat latihan soal jurnal umum. Perusahaan Askia Dekorator selama bulan Desember 2010 mempunyai transaksi sebagai berikut. Tanggal 10 menerima kas sebesar 30 juta dari rekening pribadi pemilik ke rekening perusahaan. Tanggal 10 membayar beban air, listrik, dan telepon sebesar 615.000. Tanggal 11 membeli kendaraan seharga 36 juta, dibayar tunai sebesar 9 juta. Sisanya dengan wesel bayar. Tanggal 14 menerima pesanan untuk mendekorasi gedung sebesar 10 juta. Uangnya akan diterima tanggal 21. Tanggal 15 membeli perlengkapan secara tunai sebesar 265.000. Tanggal 16 menerima uang cash untuk pekerjaan yang telah selesai dikerjakan sebesar 1.080.000. Tanggal 18 membeli peralatan secara kredit sebesar 8 juta. Tanggal 21 menerima pembayaran atas pesanan tanggal 14. Tanggal 21 membayar kepada kreditur untuk peralatan yang dibeli tanggal 18 Februari. Tanggal 28 membayar gaji pegawai sebesar 3 juta. Tanggal 28 diambil uang cash untuk keperluan pribadi pemilik sebesar 2 juta. Jawabannya adalah tanggal 10 terangannya kas pada modal di debit sebesar 30 juta, di kredit sebesar 30 juta. Tanggal 10 masih keterangannya beban air, listrik, dan telepon pada kas. Di debit sebesar 615.000, di kredit sebesar 615.000. Tanggal 11 kendaraan pada kas hutang wesel. Di debit sebesar 36 juta, sedangkan di kredit untuk kas 9 juta dan untuk hutang wesel 27 juta. Tanggal 14 piutang usaha pada pendapatan. Di kredit 10 juta, di
di debit 10 juta, di kredit 10 juta. Tanggal 15 perlengkapan pada kas sebesar 256.000. Tanggal 16 kas pada pendapatan sebesar 1.080.000. Tanggal 18 peralatan pada hutang usaha sebesar 8 juta. Tanggal 21 kas pada piutang usaha sebesar 10 juta. Masih tanggal 21 utang usaha pada kas sebesar 8 juta. Tanggal 28 beban gaji pada kas sebesar 3 juta. Tanggal 28 prive pada kas sebesar 2 juta. Jadi di debit ini dijumlah hasilnya 108.951.000. Begitupun sama yang di kredit. Hasilnya 108.951.000. Berarti hasilnya balance. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.